Halo, Ibu dan Bapak guru di Lembaga PAUD, serta juga tentunya para praktisi yang berada di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuliani Nurani dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya sedang mendampingi teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah praktik pengalaman profesi. Nah, kali ini mahasiswa di dalam praktik pengalaman profesi, salah satunya adalah mereka akan mengembangkan berbagai macam program yang terkait dengan pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. Untuk itu sudah hadir bersama Ibu Yuli di dalam kegiatan ini ada Kuratu Nada. Halo Nada, apa kabar? Bu. Ya. Berikutnya ada Fajar Maulidia. Halo Fajar, apa kabar? Halo Ibu. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat begitu ya, walaupun kemarin habis PKM juga ya di KBTK Lab School ya. Begitu, Ya, sekarang kita ketemu lagi di praktik pengalaman profesi. Berikutnya ada si cantik Jessica Divanka. Halo Jess. Halo Jessica. Iya. Halo Ibu. Iya, Jessica sudah siap ya dengan program untuk implementasi kurikulum dan mau berbagi ya dengan para guru-guru yang berada di seluruh tanah air. Oke. Wah, siap sekali Baik. Ibu. Iya, oke. Baik, berikutnya ada Nabila Hairunisa. Ibu. Halo juga, senyumnya sangat sumringah sekali gitu ya. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan Nabila. Oke. Baik, berikutnya ada Hani. Halo Hani, Hani Yulianti. Halo Halo Ibu. Han, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ibu apa kabar Ibu? Saya sehat, gitu kan. Saya sehat dan senang bisa bertemu dengan Hani kembali. Senang juga bertemu. Oke, baik Ibu dan Bapak guru serta praktisi yang berada di seluruh tanah air. Hari ini kita akan membahas, kemudian kita juga akan praktek dengan teman-teman mahasiswa apa yang mereka sudah lakukan, dan nanti juga mahasiswa akan menunjukkan contoh-contoh dari kegiatan yang mereka lakukan. Ibu dan Bapak guru, di bagian awal saya akan menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. Dan yang lebih seru lagi, nanti kelima mahasiswa ini akan memaparkan berbagai macam tema dan topik yang sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan di lembaga PAUD. Mari kita simak yang pertama tentang apa, mengapa, dan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. Oke, baik. Pada bagian awal ini saya akan menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu nanti mahasiswa akan mempraktekkan tentang kebagaimanaannya gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan praktek, kegiatan mengajar di KB dan TK Lab School Rawamangun, Jakarta. Sekarang mereka melakukan praktek pengalaman profesi di Lembaga PAUD Mawar, Kelurahan Jati di daerah Jakarta Timur.
Ibu dan Bapak guru serta praktisi PAUD. Pertanyaan pertama kita adalah apa itu kurikulum merdeka? Jadi sekarang ini kita mulai dihebohkan gitu ya di 1 tahun belakangan ini tentang kurikulum merdeka. Nah, yang kita tahu namanya kurikulum merdeka untuk di usia dini sama dengan kurikulum merdeka itu sama dengan bermain, merdeka bermain. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya tentang implementasi dari kurikulum merdeka, karena saya yakin Ibu dan Bapak guru serta praktisi PAUD di seluruh Indonesia itu ya sudah mengembangkan kurikulumnya memang berbasis bermain gitu ya. Nah, kita lihat definisi di sini. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik kita, anak didik kita, memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran intrakurikuler? Pembelajaran intrakurikuler itu adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, yang dilakukan di sekolah kita, gitu kan? Yang selama ini terjadi, ada kegiatan intra yang kita kenal dengan indoor dan outdoor, gitu ya. Nah, lalu apa itu konten usia dini? Konten usia dini itu yang terkait dengan kalau kita sekarang mengenal ada STEAM, ada konten science, kemudian ada konten teknologi, kemudian ada engineering, kemudian ada art and math. Jangan lupa ada juga konten spiritual, gitu kan? Nah, di dalam kurikulum merdeka ini, anak-anak itu diberikan kesempatan yang lebih banyak gitu, waktu yang lebih cukup untuk mengeksplorasi berbagai macam konten ke usia dinian. Dengan demikian, maka kompetensi mereka, keterampilan mereka akan menjadi lebih baik. Berikutnya, apa sih keistimewaan kurikulum merdeka sehingga kita harus melaksanakan kegiatan kurikulum ini? Walaupun yang saya tahu katanya kita masih diberi waktu sih sampai 2 tahun ke depan. Jadi tidak semua lembaga PAUD itu melaksanakan kegiatan ini masih boleh gitu. Artinya yang belum memiliki kesanggupan dari segi pengetahuan dan penguasaan guru, atau fasilitas sekolahnya yang belum memadai, atau ada faktor-faktor lain, maka kita boleh tidak menyelenggarakan kurikulum merdeka implementasinya. Kalau kita lihat keistimewaan dari kurikulum merdeka, kurikulum ini lebih berfokus kepada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase-fase perkembangannya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak buru-buru, dan menyenangkan. Jadi, guru-guru usia dini itu, ibu bapak guru dan praktisi, kan tidak sama ya dengan sopir angkot gitu ya, dengan sopir angkutan kota gitu kan ya, di mana mereka kejar setoran. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana pencapaian belajar dari setiap anak yang berbeda-beda itu. Gitu. Jadi kita kan mengakui bahwa anak usia dini itu berbeda satu dengan lainnya. Kita mengenal dengan istilah individual differences. Ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan misalnya Fajar gitu ya. Fajar itu akan mempunyai topik gitu tentang hamster gitu kan ya. Anak-anak itu kan senangnya dengan hamster yang kecil itu. Nah, mengeksplorasi tentang hamster itu nggak cukup 1 hari.
mungkin bisa 1 minggu, mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan mungkin sampai dengan proyek tema atau puncak temanya all about hamster gitu. Semua tentang hamster. Jadi bukan hanya bagian-bagian tubuh dari hamster, makanannya nggak begitu. Jadi kita sampai membuat rumah untuk hamster, kemudian nanti diperkenalkan pengetahuan yang terkait bagaimana higher order thinking HOTS-nya tentang hamster, begitu ya. Kemudian bagaimana pengembangan modul ajarnya, dan sebagainya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa sih menggunakan kurikulum Merdeka? Para ahli, para pemikir-pemikir bangsa yang bicara tentang kurikulum Merdeka, mereka percaya bahwa melalui kurikulum Merdeka ini proses pembelajaran akan lebih maksimal, ya, agar peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Guru bisa lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajarnya. Jadi kalau tadi saya mencontohkan Fajar dengan tema binatangnya, kemudian mengambil topik si hamster tadi, untuk metodenya bisa berbeda dengan Hani, bisa berbeda dengan Jessica, bisa berbeda juga perangkat ajarnya dengan Nabila, dengan Nada, dengan guru-guru lainnya, termasuk ibu dan bapak guru, gitu ya. Jadi walaupun temanya sama, topiknya sama, tetapi ragam dari metode dan perangkat ajarnya itu diserahkan kepada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Lalu apa yang harus ikut-ikutan? Misalnya kalau tadi temanya binatang, kemudian hamster. Kemudian ibu bapak yang berada di daerah, misalnya daerah Sulawesi. Di sana kan terkenal dengan anoa ya, gitu kan ya. Ada binatang namanya anoa. Nah, kemudian binatang itu sudah termasuk binatang yang harus di apa namanya kalau binatang yang sudah hampir punah itu dilestarikan, gitu kan ya. Jadi dijaga gitu supaya tetap bisa berkembang biak dengan baik dan sebagainya. Begitu ya? Oke. Lalu, nah ini yang paling penting nih, bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu guru, serta praktisi dimanapun Ibu dan Bapak berada, ternyata keberhasilan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, tidak hanya membutuhkan dukungan dari sekolah, dari lembaga PAUD, tetapi diperlukan berbagai macam upaya, baik itu perbaikan atau juga peningkatan mutu di dalam proses pembelajaran, penyiapan fasilitasnya, dukungan kemitraan dengan orang tua, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar, gitu kan ya, yang harus dilakukan dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Perbaikan itu diantaranya. Coba kita lihat nih. Yang pertama, melakukan perbaikan dan infrastruktur serta teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidik itu ada alat atau cara yang digunakan oleh guru supaya proses pembelajaran itu bisa menjadi aman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya mencapai tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kebijakan, pendanaan, prosedur, dan pemberian otonomi lebih fleksibel kepada satuan pendidikan atau sekolah. Jadi kalau di pemerintahan itu ada OTDA, ada otonomi daerah, maka melalui implementasi kurikulum Merdeka ini, kita semua di lembaga PAUD, terutama untuk para guru-guru dan praktisi yang mengabdikan dirinya bekerja gitu kan ya, merdeka tapi tetap bertanggung jawab gitu ya dengan
konten keusia dinian dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi perkembangan pada masing-masing anak. Jadi sebetulnya tidak harus seragam antara satu lembaga PAUD, antara satuan pendidikan PAUD dengan yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga, juga memperbaiki kurikulum yang selama ini ada, bukan berarti kurikulum 2013, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2004, dan seterusnya ke belakang, itu adalah kurikulum yang tidak baik. Semua kurikulum itu baik, mempunyai tujuan program yang pasti juga baik, ya, mengarah kepada tadi yang saya katakan optimalisasi potensi perkembangan setiap individu. Namun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pemikiran dari para pakar, gitu ya, dan seterusnya akan menggunakan kurikulum merdeka. Dan ini tidak hanya berlaku di PAUD loh, sampai kita pun di perguruan tinggi ada MBKM namanya ya. Jadi ada kampus merdeka, kemudian juga banyak program-program lainnya. Lalu pedagogi. Pedagogi bicara tentang kebagaimanaan di dalam mengajar gitu ya. Jadi kemampuan yang sifatnya metodologis yang terkait dengan didaktik kodik itu juga kita pelajari. Jadi otonomi dari guru gitu kan, sesuai dengan potensinya masing-masing karena gaya belajar juga berbeda, maka implementasinya bisa sesuai dengan keterampilan yang kita miliki, penguasaan kita terhadap konten atau materi program dari kurikulum, serta juga assessment. Jadi kalau dulu itu assessment itu rata ya, semua anak menggunakan assessment yang sama, maka di implementasi kurikulum ini ada ciri khususnya. Penasaran? Ikuti nanti apa yang dipaparkan oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perbaikan dalam kepemimpinan masyarakat dan budaya, gitu ya. Jadi sampai sejauh itu gitu ya pemikiran-pemikiran tentang implementasi kurikulum merdeka. Lalu sekarang kita akan bicara tentang struktur ya, kurikulum merdeka pada jenjang. Oke, baik saya ulangi. Jadi sekarang kita akan bicara tentang struktur kurikulum merdeka pada jenjang pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada yang disebut dengan pembelajaran intrakurikuler, mengacu pada capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua, jati diri, kemudian yang berikutnya, dasar-dasar literasi, dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Ya, jadi literasi dan STEM. Ya. Lalu ada juga yang kita kenal dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5. Ya. P5 singkatan dari Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan intrakurikuler yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Gitu. Oke. Lalu, apa sih yang perlu diperhatikan oleh Ibu dan Bapak Guru serta praktisi PAUD dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Kita semua diingatkan yang pertama, bahwa pembelajaran itu bersifat children center. Kita punya istilah CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Jadi yang belajar itu adalah peserta
peserta didik, kemudian yang ingin mencapai tujuan itu adalah peserta didik, maka pembelajaran itu harus berfokus kepada anak usia dini yang belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, peran guru itu berubah. Guru tidak lagi juga sebagai fasilitator, ya. Dan guru bukan penentu. Yang menentukan keberhasilan itu anak didik. Jadi guru hanya memfasilitasi kegiatan pembelajaran sehingga guru perlu tahu tentang berbagai macam aspek perkembangan anak serta bagaimana cara untuk meningkatkan perkembangan anak dari satu rentang usia ke rentang usia yang berikutnya. Kemudian ini yang menarik bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan pengalaman langsung kepada anak. Nah, inilah munculnya berbagai macam pendekatan dan metode pembelajaran atau model pembelajaran, ada yang menyebutnya demikian, yang disebut yaitu Project Based Learning, PBJL. Ya. Berikutnya ini tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang pertama, kegiatan bermainnya bermakna. Seperti apanya? Nantikan paparan dari teman-teman mahasiswa. Kemudian menguatkan relevansi PAUD sebagai suatu fondasi. Kemudian berikutnya menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak usia dini. Jadi nanti di setiap pengembangan modul ajar itu selalu ada kegiatan literasi gitu ya. Jadi bagaimana anak mengenal buku, cinta buku, dan bagaimana bereksplorasi dengan buku tadi. Berikutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena sebagai suatu bangsa kita mengakui bahwa Pancasila itu adalah suatu dasar negara dan perlu diimplementasikan sejak usia dini. Ya. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, jangan lagi guru diberatkan oleh kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu menjadi memberatkan karena harus ada asesmen harian, mingguan, bulanan, kemudian ada paruh semester sampai tahunan. Kita akan tampilkan beberapa asesmen yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi juga merupakan portofolio ya, namanya authentic assessment. Berikutnya, hasil assessment digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Jadi harus ada kemitraan. Sesudah diajarkan kegiatan, misalnya Jessica itu nanti akan bicara tentang culture ya, tentang budaya, kemudian membuat ondel-ondel dari bahan yang amat sederhana. Nanti lihat waktu Jessica memaparkan, kemudian itu dilatihkan di sekolah, kemudian sesudah itu nanti anak-anak akan melakukan kegiatan bersama orang tua di rumah, sehingga ada kesinambungannya. Ya, seperti apa? Jangan lupa ya, nanti ikuti terus series dari praktik pengalaman profesi ini. Lalu menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Ini penting ya, karena kalau kita berhitung waktu, lebih banyak waktu itu berada di rumah anak-anak dengan orang tua dibandingkan dengan di sekolah. Tapi kita tidak hanya mempertimbangkan itu, tetapi bahwa peran orang tua walaupun menitipkan anak di sekolah, tapi orang tua tetap ikut bertanggung jawab. Ya. Berikutnya, metode pembelajaran kurikulum Merdeka diingatkan bahwa sentra bukan satu-satunya metode yang digunakan dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, kemudian berbasis masalah, dan metode-metode lain yang utamanya mendukung anak bebas untuk bereksplorasi. Bebas untuk merdeka. Merdeka dalam hal apa? Merdeka dalam hal bermain. Ya, oke. Baik, Ibu dan Bapak Guru, tadi selayang pandang tentang apa, mengapa, dan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. Nah,
sekarang tiba saatnya kita akan mulai dengan apa sih yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika mereka melakukan pengembangan dan melakukan implementasi dari kurikulum Merdeka di Lembaga PAUD.